Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Hari Supratno selaku Rektor Unhas, yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto Majelis Pendidikan selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas, juga yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati Majelis Pendidikan selaku Kaprodi PAI di Unhas, dan juga sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida beserta Bapak Dr. Hanifuddin Magister Agama. Juga yang kami sayangi kedua orang tua kami, serta tak lupa yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan kami. Perkenalkan, kami Fakih Khodir akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan dengan judul Kepemimpinan Kiai dalam Perilaku Organisasi. Nih, kami sudah buatkan peta imajinasinya melalui kertas ini. Ada poin-poin tertentu nanti akan kita bahas. Karena judulnya tentang kepemimpinan dalam perilaku organisasi, maka kami akan awali tentang teori kepemimpinan. Sebetulnya teori kepemimpinan itu banyak sekali, tapi yang terkenal itu setidaknya ada 4 teori yang masyhur di kalangan ilmu tentang kepemimpinan. Yang pertama ada teori kepemimpinan Wright. Kemudian yang kedua ada teori kepemimpinan perilaku. Yang ketiga ada teori kepemimpinan kontingen. Dan yang terakhir ada teori kepemimpinan transaksional. Baik, kami jelaskan dari yang pertama, yaitu teori kepemimpinan Wright. Teori kepemimpinan Wright itu menyatakan bahwa pemimpin itu lahir dengan bakat dan karakteristik atau sifat tertentu yang membuat mereka terlahir sebagai pemimpin. Jadi teori ini bersifat kepribadian dasar atau bakat bawaan lahir. Sehingga teori-teori ini biasanya orang yang punya teori kepemimpinan Wright itu mudah memberikan pengaruh kepada bawahannya, dapat lebih mampu menginspirasi kepada bawahannya untuk mencapai satu tujuan tertentu, baik dalam organisasi atau dalam perusahaan atau dalam segala apapun yang dipimpin itu. Sifat-sifat yang cenderung dimiliki oleh orang yang punya kepemimpinan Wright itu biasanya meliputi rasa percaya diri yang tinggi, artinya pede, punya rasa empati, kecerdasan, ada determinasi, dan punya integritas. Sehingga ini disebut sejak bawaan lahir dia punya sifat-sifat kepemimpinan. Nah, ini yang disebut teori kepemimpinan Wright. Yang kedua ada teori kepemimpinan perilaku. Teori kepemimpinan perilaku itu berfokus pada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin, bukan pada sifat atau karakteristik pribadi pemimpin itu, bukan. Tapi teori ini memang bisa dikembangkan melalui pelatihan atau melalui pengalaman. Jadi bisa dipelajari begitu, dilatih. Kok ada seseorang yang kepengen jadi pemimpin, kemudian dilatih, dibina dengan sebaik mungkin, maka kemudian dia menjadi pemimpin yang profesional. Maka pemimpin-pemimpin yang begini sifatnya melalui pelatihan atau pengembangan
atau pengambilan dari pengalaman sendiri, itu disebut teori kepemimpinan perilaku. Dan di sini teori kepemimpinan perilaku itu ada beberapa gaya, setidaknya ada tiga gaya. Itu ada gaya demokratis, ada gaya otoriter, dan ada gaya laissez-faire. Gaya demokratis artinya berarti sepemimpin itu melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Itu demokratis. Sementara kalau otoriter itu kan mengambil keputusan sendiri dan mengharapkan ketaatan dari bawahan. Itu namanya otoriter. Jadi bawahan sama sekali tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada laissez-faire. Ini memberikan kebebasan kepada karyawan atau bawahan maksudnya dalam mengambil keputusan. Dibebaskan. Itu namanya teori kepemimpinan perilaku. Kemudian ada yang ketiga, teori kepemimpinan kontingen. Teori kepemimpinan kontingen itu gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Itu namanya kontingen, atau kontingen itu kan secara bahasa artinya utusan. Diutus berdasarkan atau dipilih berdasarkan situasi dan kondisi tertentu, lalu dipilihlah ini untuk dijadikan sebagai pemimpin. Nah, ini namanya kepemimpinan kontingensi. Kemudian ada teori kepemimpinan yang terakhir, yaitu teori kepemimpinan transaksional. Secara bahasa kita bisa tebak kalau transaksional berarti ada timbal balik, ada barter. Memang di situ ada pertukaran antara pemimpin dan bawahannya. Artinya biasanya pemimpin memberikan imbalan atau reward kepada bawahan yang berprestasi atau tidak berprestasi, pokok diberi reward tertentu sehingga karyawan itu memberikan kontribusi dan loyalitas kepada pemimpinnya. Nah, ini namanya teori kepemimpinan transaksional. Sering memberikan hadiah, sering memberikan reward sehingga bawahan itu berkontribusi atau punya loyalitas tinggi kepada pemimpinnya. Ini namanya teori kepemimpinan transaksional. Itu kami gambarkan di sini, pemimpinnya yang atas memberikan reward, hadiah, kemudian yang bawah memberikan juga, artinya barter begitulah, namanya transaksi. Yang kedua, ada poin gaya kepemimpinan kiai. Gaya kepemimpinan kiai. Baik, gaya kepemimpinan kiai itu memimpin itu berdasarkan nilai-nilai agama. Tentu berdasarkan nilai-nilai prinsip agama. Kiai itu sebutan untuk pemimpin atau tokoh agama di Indonesia, khususnya di kalangan pesantren. Jadi tokoh itu disebut kiai, pemimpinnya itu disebut kiai. Dan gaya kepemimpinan kiai dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik sebagaimana tertera di sini. Untuk yang pertama, kiai itu memimpin itu berbasis nilai agama. Jadi kiai memimpin dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam seperti kejujuran, kesabaran, atau keadilan begitu. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan yang demokrasi. Kepemimpinan yang demokrasi artinya demokratis. Demokratis arti kiai itu dalam mengambil keputusan itu melibatkan bawahannya atau pengurus pesantren atau santrinya atau wali santri, itu dilibatkan dalam mengambil keputusan, artinya diberi kesempatan
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namanya kepemimpinan yang demokratis. Lalu yang ketiga, ada kepemimpinan yang visioner. Jadi seorang kiai itu memiliki visi yang jelas dan dapat menginspirasi santrinya atau pengurus pesantren itu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yang keempat, kepemimpinan yang peduli. Ini kami simbolkan ada pot bunga disiram air, itu artinya peduli. Jadi artinya kiai itu punya rasa peduli yang tinggi untuk kesejahteraan, untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Itu namanya gaya kepemimpinan dengan model rasa peduli. Lanjutnya itu ada kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umat atau umum. Ini berorientasi pada kemaslahatan umat. Jadi kiai itu memimpin itu dengan mempertimbangkan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lebih ke nilai maslahatnya lebih besar atau tidak, itu dipikirkan oleh seorang kiai dalam organisasi. Kemudian yang keenam, kepemimpinan yang menghargai ilmu pengetahuan. Jadi kiai itu memimpinnya dengan rasa penuh penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Artinya menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan semangat dalam berorganisasi. Ini namanya pakai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi. Nih. Jadi yaitu lebih banyak mengutamakan komunikasi, diajak rembukan, diajak musyawarah, tukar pikiran atau diskusi dalam mencapai tujuan organisasinya. Kemudian ada poin terakhir, yaitu refleksi kekuasaan oleh kiai. Jadi refleksi kekuasaan dalam kepemimpinan kiai itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Setidaknya ada 5 poin ya. Yang pertama, jadi refleksi kekuasaan kepemimpinan kiai itu sebagai amanah. Sebagai amanah. Jadi kiai memandang kekuasaan itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, bahwa kekuasaan itu sebagai sarana pengabdian. Sebagai sarana pengabdian, jadi kiai menggunakan kekuasaan untuk mengabdi kepada umat dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini jadi kekuasaan dipakai untuk mengabdi. Kemudian yang ketiga, kekuasaan sebagai sarana pendidikan. Jadi memang seorang kiai itu menggunakan kekuasaan untuk mendidik dan membimbing umat agar mereka menjadi insan yang soleh, menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat itu
kekuasaan sebagai sarana perlindungan. Jadi kiai itu menggunakan kekuasaan untuk melindungi umat dari bahaya kesulitan. Dilindungi dari bahaya kesulitan, dari hal-hal, artinya kalau perlu perlindungan itu kiai itu bisa sebagai menggunakan sarana kekuasaannya untuk memberikan perlindungan. Jikalau ada umat yang mengalami bahaya tertentu, kiai itu melindungi. Atau ada kesulitan tertentu, kiai melindungi dengan kekuasaannya, dengan sarana kekuasaannya itu. Kemudian yang terakhir, jadi kekuasaan itu digunakan sebagai sarana keadilan. Jadi kiai itu menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.